kapan ya punya rumah-rumah sebesar-besar ini ya. Tapi memang di Karawaci ini memang nyaman banget ya. Tapi di sini bukan cuma rumah hunian aja nih, di sini juga banyak kos-kosan. Di sini kan dekat UPH ya, dan para pekerja di Mall Lipo Karawaci. Jadi di sini bukan cuma untuk rumah hunian aja gitu. Banyak juga yang kos-kosan dan kos-kos. Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Halo, assalamualaikum para sobat. Jumpa lagi dengan Jai. Kali ini saya lagi nggak hunting, nggak ngetrip ya, tapi lagi mau mencoba hal baru. Kebetulan ada action cam, jadi mau coba jadi motovlogger. Oke, gimana kabarnya para sobat? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya semua ya. Saya lagi ada di Jalan Lipo Karawaci. Kebetulan ini action cam dari 2024 ya, kalau nggak salah ya. Lupa deh. Ini baru kita coba buat motovlog ya, gimana hasilnya. Saya juga cuma asal setting aja nih, terus ditaruh di mana, pakai bracket di helm full face, settingannya pun biasa. Mic-nya saya taruh di samping. Nih, kedengeran nggak sobat? Suara saya jelas nggak? Saya juga lagi nggak pakai buff nih ya. Kalau helm half face biasanya saya pakai buff, tapi ini karena full face, jadi saya nggak pakai buff. Oke. Ini kaca saya buka ya, kaca helm. Coba saya tutup deh. Ada bedanya nggak suaranya? Lebih jelas yang mana? Ditutup kaca atau kaca terbuka? Oke, saya coba setting biar lebih nyaman ya, sobat. Settingan kameranya udah pas belum ya? Atau terlalu atas atau terlalu bawah? Boleh di komen sobat. Ya, namanya juga pemula ya, dan iseng-iseng gitu. Oke. Ini kebetulan hari Minggu ya, kita sekalian San Mori ceritanya. Cuma San Mori sama siapa? Kita nggak ada rombongan nih. Gas tipis-tipis sendiri kita. Oke. Sobat, ada yang pernah lewat jalan sini? Kita mau coba tes di jalan perumahan atau komplek Lipo Karawaci ya. Di sini ada golf juga kan. Ada yang tahu sini? Boleh di komen, sobat. Ini biasanya banyak dipakai buat para olahraga ya. Teman-teman olahraga di sini banyak yang pada olahraga di sini. Saya juga pernah sih sepedahan di sini gitu ya. Memang udara di sini masih fresh banget karena memang pohonnya itu lumayan masih rindang di sini ya. Salut sih buat Lipo selalu menjaga ini pohon-pohonnya. Nih, lihat nih, ada yang masih lari pagi ya. Ini jam ini jam 9.42 ya.
cepetan berapa menit nih jam di speedometer. Kalau sini jam 7 pagi, jam 8 itu masih rame ya yang lari pagi. Oke, ini saya pakai Action Cam Brica Bipro 5 Mark 3S ya, yang edisi EIS ya, yang pakai stabilizer. Nanti ada dua ini ya, dua edisi ya, yang stabilizer atau yang white ya. Kalau salah yang tanpa stabilizer itu, yang white itu dia ngutamain lebarnya layar ya. Kalau selama dipakai untuk ngevlog, ngetrip, ini sih aman-aman aja ya, karena kan guncangan juga nggak terlalu parah. Paling jalan lari-lari kecil juga jarang kan ya. Makanya kita coba pakai motor. Tapi kebetulan jalan Lipo ini memang jalan halus ya, aspalnya bagus. Nanti kita coba di jalan-jalan rusak ya. Saya kebetulan pakai settingan di 1080 60 fps ya. Dan ini EIS-nya aktif atau stabilizernya aktif. Boleh di komen sobat gimana hasilnya. Oh iya, exposure-nya ini saya pakai -1 ya, karena kondisi masih terang ya, cerah ya pagi ini. Nanti kita bakal coba jalan malam ya, gimana hasilnya. Dan saya juga belum pernah nyoba full baterainya di Pro ini ya, dia kuat berapa jam. Saya pakai memori SanDisk ukuran 64 GB yang ultra ya. Harusnya sih yang bagus sih yang ekstrim ya, nggak tahu nih hasilnya. Biasanya semakin bagus memori, semakin bagus hasilnya gitu ya, karena pengaruh juga. Karena saya pernah tahu juga ada sebagian action cam yang nggak bisa ngebaca memorinya ya. Soalnya SanDisk itu kan banyak banget tuh yang KW-nya atau palsunya ya. Saya juga bingung tuh. Saya juga belum tahu ngebedainnya gimana. Cuma setahu saya sih kalau yang memang KW, yang palsu, memang ngerekamnya tuh nggak benar ya. Mungkin di awal aja bisa ngerekam, setelah itu baru atau bahkan ada gangguan terus lah. Dan mungkin ada juga yang dapat yang mungkin lagi bagus ya, dia dapat ya memang fungsi gitu, walaupun itu KW gitu, cuma ya nggak semaksimal yang asli ya. Saya juga pengen coba pakai Samsung, cuma harganya lumayan gitu ya, coba aku cek lebih. Oh lihat, duduknya keren banget ya. Samsung Lexar, saya belum nyoba juga. Lexar itu kalau nggak salah agak lebih murah ya dibandingin SanDisk ya. Boleh coba di komen sobat, kartu memori apa, SD card apa yang mungkin recommended ya, yang mungkin teman-teman udah pernah pakai atau sobat-sobat pernah pakai gitu, boleh di sharing. Kalau saya kan kalau pakai kamera digital gitu ya, kamera digital saya pakai memori juga ya, cuma paling nggak gede. Saya sebelumnya juga pakai SanDisk, memang rata-rata saya pakai SanDisk ya. Memang agak ngeri-ngeri sedep kalau pakai SanDisk itu, banyak KW-nya ya. Oh ya, kita coba sampai ujung ya ini ya, jalan perumahan Lipo Karawaci. Sebenarnya ujungnya itu kalau gerbang di depan ini dibuka nih, kita bisa tembus ke mana, Siloam ya. Sebenarnya kita jalanannya muter. Oke, kita muter balik. Udah sepi banget nih. Biasanya rame. Di weekend itu rame. Banyak yang olahraga. Cuma ini karena kita kesiangan.
Tadi sempat ibu negara ngajakin untuk sarapan bareng, kita keluar gitu ya, sarapan di luar gitu. Cuma karena memang banyak pekerjaan rumah, jadinya pas lihat jam, waduh udah jam berapa, jam 8, ya udahlah kita sarapan di rumah. Dan akhirnya kita putuskan tidak sarapan di luar. Jadi sarapan di luar, kita mau coba kamera ini sambil cari-cari sarapan gitu ya. Kapan ya punya rumah-rumah sebesar-besar ini ya. Tapi memang di Pokarawaci ini memang nyaman banget ya. Tapi di sini bukan cuma rumah hunian aja nih, di sini juga banyak kos-kosan. Di sini kan dekat UPH ya, dan para pekerja di Mall di Pokarawaci. Jadi di sini bukan cuma untuk rumah hunian aja gitu. Banyak juga yang kos-kosan. Dan kos-kosan di sini juga lumayan lah harganya ya. Anak-anak kampus. Di sini juga saya nggak hafal ya berapa klaster Pokarawaci ini. Oke, siapa sobat-sobat yang sudah pernah kesini gitu ya, atau olahraga di sini, boleh di komen. Kapan-kapan kita olahraga bareng ya. Ya kalau mau San Mori boleh, kita bareng-bareng gitu ya. Atau ada yang mau ngajak touring juga boleh. Saya lebih sering touring apa ya, solo touring ya gitu, sendirian aja gitu touring. Terakhir touring itu ke, ngomong-ngomong touring, terakhir touring itu ke Cisarua, Bogor ya. Itu pun itu cuma 2 motor. Terus sih kalau saya sih jadi aja ya touring ramean, sendirian juga kalau lagi memang pengen touring. Dan ini kebetulan saya juga ingin ngajak ibu negara ya untuk touring bareng gitu. Cuma belum ada kesempatan gitu, karena kita kan punya anak kecil ya. Kalau punya anak tuh paling nggak mikir ke anak juga gitu. Paling nggak kita lebih seringnya jalan bareng kemana ya, nggak motoran gitu ya. Ini sih touring motoran berdua gitu. Cuma belum kesampaian nih. Oh ya, boleh di komen atau sharing sobat untuk intercom yang murah, bagus, murah ya terutama ya. Karena kan saya jarang gitu ternyata. Boleh dipakai recommended apa gitu kan. Oke, suaranya aneh. Wow, udah. Di Lipo sini juga banyak apa, motor-motor besar, terus mobil-mobil mewah juga ya. Enak bunyinya ya. Tapi nggak usah berkecil hati gitu ya teman-teman. Kenapa? Kalau kita dikasih seperti itu, kita belum tentu nih bayar pajaknya gimana gitu ya, servisnya gimana gitu ya. Apa yang kita punya kita harus syukuri ya. Oh ya, sorry nih buat sobat, ini lihat motor sini kotor banget ya, belum sempet dicuci. Dan ini juga paling olinya ganti minggu depan nih, ganti oli ya. Karena lumayan nih motor ini, motor yang lumayan capek gitu ya. Sebelumnya saya juga pernah ngojek gitu ya, di jalan tuh berapa tahun gitu ya. Dan ini peninggalan ngojek nih, apa nih namanya, holder HP nih ya, masih nyangkut di sini. Ini kokoh banget nih, beli di tukang las gitu tuh. Dan saya kerja sekarang, pulang pergi itu berangkat subuh, pulang habis asar itu dari Tangerang ke Jakarta ya, tepatnya Jakarta Barat. Mungkin next kita bakalan ngevlog ya perjalanan saya berangkat kerja dan perjalanan saya pulang kerja gitu ya. Saya berangkat biasanya sama istri, pulang pergi sama istri. Kebetulan istri juga kerja di sana. Dulu kesannya lumayan pegel banget ya perjalanan ya. Jadi memang kurang lebih itu saya 60 sampai 70 kilo ya pulang pergi. Jadi rutin ganti oli itu di berapa ribu ya? Di 2000 ya. Saya rutin ganti oli. Itu masih ada yang lari pagi ya. Oke. Ini nggak ada yang San Mori nih.
Kalau ke Gading Serpong mungkin banyak yang San Mori ya. Cuma saya putuskan ini nggak ke Gading Serpong ya. Saya cuma ngetes action cam ini aja. Apakah masih berfungsi gitu ya. Dengan memori seadanya. Santai gitu ya. Oke. Oh ya, doain teman-teman biar saya kebeli DJI ya. Target saya sih DJI ya, action cam-nya ya. Kayaknya halus banget tuh hasilnya. Kalau GoPro nggak tahu kenapa ya, saya kurang tertarik sama GoPro, walaupun hasilnya kan luar biasa GoPro itu ya. Siapa sih yang nggak kenal GoPro gitu? Cuma GoPro ada aja kendalanya gitu ya. Sebelumnya saya juga pernah pakai action cam, kalau tahu Xiaomi, Xiaomi yang basic ya, Xiaomi Y basic. Saya pakai yang internasional warna hitam, edisi yang hitam ya. Itu masih mulus banget. Akhirnya saya jual. Saya cuma pakai ngevlog waktu itu ya. Memang belum ada stabilizernya, cuma dia keren banget sih hasil gambarnya ya. Ya nggak jauh lah ya sama GoPro ya. Terus memang di masanya itu harga Xiaomi Y itu lumayan ya. Itu di atas satu ya kalau nggak salah ya. Sampai akhirnya masih bisa digunakan gitu ya, dan awet-awet aja gitu. Cuma memang indikator di depannya nggak ada kalau kalau itu ya. Kalau ini kan ada ya, ada layar kecil juga di depan yang Brika B Pro 5 Mark 3X ya, yang baru itu ya. Cuma saya nggak sukanya memang baterai tanam ya, agak repot menurut saya sih ya. Walaupun memang sudah waterproof ya, jadi tanpa casing waterproof juga dia aman ya, mau nyemplung mau kayak gimana gitu kan. Memang keren sih. Ini saya agak kurang tertarik aja gitu. Saya masih seneng yang baterai cabut kayak gini nih, nggak tahu ke HP ya. Walaupun memang kelemahan baterai cabut ini kan gampang banget gembung gitu ya. Terus kapasitasnya juga memang kan nggak begitu lama ya, makanya saya juga mau ngetes berapa lama nih. Oke. Nah itu balik lagi ke Xiaomi Y ya. Y itu memang kekurangannya di sini memang bandel ya. Itu pakai memori apa aja masuk gitu ya. Hasilnya bagus, cuma memang kekurangannya di mic ya. Mic-nya itu mic eksternalnya itu kan dia nggak ada ya, internal aja. Jadi kita harus modif tuh. Saya juga sempat beli apa namanya, jack, untuk jack ini ya, apa, 3,5 mili itunya, 3,5 itu ya, apa namanya, inci ya, untuk jacknya tuh. Dan itu kalau di modif sih keren sih, suaranya juga. Cuma memang belum ada stabilizer. Tapi kalau untuk motovlog sih kayaknya masih worth it lah ya. Karena apa? Karena memang kan kita geraknya juga kebatas ya. Paling lurus gini aja nih, tengok kiri, tengok kanan gitu ya, atas dan bawah, paling gitu aja ya. Itu nggak ekstrim banget ya. Dan tergantung jalan juga ya. Kalau misalnya jalannya bagus ya mulus-mulus aja gitu. Itu masih worth it aja kayaknya dipakai ya. Terakhir saya pakai kayak tahun ini saya masih pakai ya di YouTube. Hasilnya itu masih ada tuh, yang kebetulan saya wisata jeep ya di Garut. Itu hasilnya wah guncangan banget ya. Cuma hasil tampilan kameranya sih bagus ya. Cuma memang guncangannya aja tuh luar biasa. Mungkin kalau pakai gimbal bakal aman ya. Cuma kan kondisi wisata jeep itu kan kalau pakai gimbal repot banget ya teman-teman ya. Oh ya, ini kita lagi ada di Taman Ubud ya. Kita sudah masuk ke Taman Ubud. Memang rumah saya nggak jauh dari Lipo Karwaci gitu ya. Tapi bukan di Ubud juga. Ini suasana Taman Ubud. Ini juga masih grupnya Lipo ya.
dan ini masih dijaga gitu tanamannya, pohon-pohonnya. Saya senang aja gitu. Memang sekelasnya BSD, terus Citra Raya juga sekarang masih pertahanin apa tuh tanaman-tanamannya ya. Karena kalau nggak dijaga seperti ini ya, ya apa ya, ya nggak bagus buat lingkungan sekitarnya gitu ya. Oke, kapan-kapan kita ngevlog agak jauh ya touringnya ya. Pinginnya sih ke Bandung, ya minimal Bogor ya, Cisarua ya. Nanti deh next sama Ibu Negara ya, karena Ibu Negara senang juga tuh untuk wisata kuliner gitu ya. Tapi nggak tahu nih kalau untuk dibawa motor-motoran takutnya pegel gitu, kasihan ya. Tapi paling nggak nanti kita berhenti-berhenti gitu ya, nggak full jalan. Oke, sengaja nih saya jadi motovlog gitu ya. Padahal saya kan orangnya pendiam gitu kan, nggak banyak ngomong. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin subscribe ya. Dulu pertama kali saya bikin channel tuh untuk apa namanya, diecast ya, Hot Wheel, dan itu pun saya nggak ada niatan ya untuk nge-YouTube. Cuma teman-teman bilang, Om kenapa nggak didokumentasiin di YouTube gitu ya. Dan itu saya bentuk YouTube, itu nggak nyampe setahun ya, dan tembus sampai dimonetize gitu. Terus di 2019 kena pandemi, kita masih jalan. Dan memang setelah pandemi goyang tuh ya, dan saya juga resign dari pekerjaan gitu. Dan tahu sendiri kan ya, kalau hunting Hot Wheel tuh terkait dengan hobi itu pasti pakai ngerogoh kocek ya, untuk baik itu biaya ngevlog atau huntingnya gitu ya. Agak jauh-jauh, saya kan seneng aja gitu hunting jauh-jauh ya, sampai ke Cipanas gitu, Tanjung Kait gitu. Itu perlu biaya. Dan satu lagi, kalau nemu yang rare gitu ya, itu kan lumayan gitu. Kalau nggak beli itu kayaknya bawaannya pusing gitu, stres kan nyampe rumah, kepikiran. Jadi kita pulang pulang dulu nih ya. Misalkan oh baru ada uangnya nih, ya udah kita balik lagi ke sana, udah nggak ada tuh. Itu udah di apa namanya, udah diambil gitu ya sama decaster lain gitu. Itu agak sedih sih gitu. Dan makanya kita memutuskan untuk vakum tuh. Bukannya saya ngelepas apa, cuma nyari subscriber di mana hotel, enggak. Hotel sampai sekarang pun saya masih masih apa, masih koleksi gitu ya. Cuma memang nggak didokumentasin sama saya. Dan koleksi saya juga masih banyak di rumah. Yang saya jual-jualin biasanya, teman-teman mungkin tahu ya. Kalau yang saya jualin sobat-sobat, saya punya dua nih biasanya. Saya hunting dapat yang rare dua. Di mana gitu ya. Pokoknya saya sempat dapat gitu ya. Nah pasti salah satunya saya jual gitu. Bahkan kalau ada tiga ya tiga, yang satu masih di blister gitu ya, saya nggak apa namanya, saya nggak sobek gitu ya. Satunya biasanya saya sobek kalau ada tiga ya, satu blister, yang satu disobek buat di display juga di rak. Nah yang satu lagi biasanya saya jual gitu ya, buat menutupi apa ya, keuntungan lebih. Sebenarnya nggak terlalu untung yang gimana banget ya, cuma ya namanya hobi ya, nggak ada hitung-hitungannya lah kalau hobi ya. Hobi saya sebenarnya banyak ya sobat ya. Burung saya juga hobi gitu, saya juga sempat mau ngebentuk channel burung, cuma agak rempong gitu. Terus saya juga seneng kulineran, seneng nge-trip, makanya saya punya dua channel ya. Makanya sobat jangan kaget ya kalau misalkan ada dua video mungkin di channel yang lain, itu saya juga gitu. Cuma memang watermarknya aja yang saya bedain. Saya punya channel yang J Panda dan Jayu Warawiri gitu ya. Itu dua-duanya sama, saya juga gitu. Oke, kita sudah keluar dari Taman Ubud ya. Kita lihat belakang, ini lagi pembangunan. Ini Sumarkon nih kalau nggak salah ya, punyanya nih. Ini udah bakal berubah banget, curug ya, curug Binong ini. Waduh, ini muatannya banyak banget ini di depannya. Motor listrik kuat juga ya. Tapi setahu saya ada tuh motor listrik yang memang apa, cc-nya lumayan ya di jalan raya itu, luar biasa tuh motor listrik tuh.
Cuma nggak tahu kekuatannya berapa lama ya. Tapi ini bukan motor listrik sebenarnya, ini sepeda listrik ya. Ini muatannya full banget nih. Oke, kayaknya sudah mau sampai. Boleh kita cukupkan sampai di sini mungkin ya, sobat-sobat, untuk tes videonya gitu ya. Mungkin next kita buat yang lebih panjang, yang lebih apalagi ya, lebih rapi ya. Mohon maaf nih kalau banyak kekurangan gitu ya. Saya ngeproknya juga kan ngeprok asal. Mungkin sobat-sobat juga tahu ya, dari awal saya punya channel ya padanya gitu aja ya. Saya juga kan memang karena iseng pengen dokumentasinya, seneng aja gitu ya. Oke, sudah mau sampai rumah. Oke, sobat, terima kasih yang mau mengikuti videonya sampai akhir. Boleh di subscribe yang belum subscribe ya, di like, boleh di share, boleh kasih masukan ya, motovlog yang para suhu gitu ya. Oke, terima kasih, semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, sobat-sobat selalu dilimpahkan rezekinya gitu ya, dan kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sobat-sobat, semoga sehat selalu ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.